Ya, halo, selamat sore sahabat Sabda semua. Kita jumpa lagi nih di program rutin dari Instagram Live, Instagram Sabda Ilsa. Ya, bersyukur karena pada sore hari ini kita akan kenalan lagi nih dengan salah satu sahabat Sabda. Ya, karena memang sepanjang bulan Oktober ini dalam rangka ulang tahun Sabda yang ke-28, kita punya satu program khusus ya di dalam Instagram Live Sabda Ilsa, yaitu Kenal Sahabat Sabda. Ya, kalau dalam Instagram Live-nya Sabda Ilsa yang lalu-lalu kan kita sudah banyak mengenal tentang Yayasan Sabda, tentang divisi-divisi Sabda, lalu juga kita kenal beberapa mitra Sabda. Nah, saat ini kita juga akan kenal beberapa sahabat Sabda. Kalau minggu lalu kita sudah sempat undang Pak Jeffrey ya, yang punya panggilan luar biasa dalam bidang programming juga ya. Hari ini kita akan undang juga satu sahabat Sabda yang sangat-sangat istimewa. Itu adalah Pak Yuke ya. Kalau sahabat Sabda semua sudah mendapatkan brosurnya pasti sudah tahu. Bersama dengan kita pada sore hari ini sudah bergabung juga sahabat Sabda yang akan kita kulik, kita kenal lebih lanjut, yaitu Pak Yuke. Halo, selamat sore Pak Yuke. Ya, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar Pak. Selamat sore Pak. Selamat bertemu Bu Evi dan teman-teman Sabda. Ya, ini kalau kita lihat nih Pak Yuke sedang tidak di dalam ruangan ya Pak ya. Oh, atau di dalam ruangan tapi tempatnya agak berbeda nih. Pak Yuke lagi di mana nih Pak? Mungkin bisa diinfokan ke sahabat Sabda nih. Iya, minta maaf ya kalau agak berisik ya, karena saya lagi di airport. Nanti kira-kira pas-pasan nih, nanti selesainya mau boarding, semoga nggak terlambat. Iya, sorry kalau... Nanti Bapak Bapak boardingnya jam berapa? Kira-kira 1 jam lagi kali. Setengah jam sampai 1 jam. Antara segitu. Iya, yuk kita, kalau gitu kita mulai aja sekarang ya Pak Yuke ya. Siap. Iya, mari sahabat Sabda semua kita berdoa sebelum kita memulai kenal sahabat Sabda pada sore hari ini. Tuhan Yesus Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, karena pada sore hari ini sudah bersama dengan kami Pak Yuke yang nanti akan berbagi, sharing tentang bagaimana Tuhan Pak Yuke bisa mengenal Sabda dan bagaimana kita bisa membagikan berkat-berkat yang sudah kita terima Tuhan. Dan biarlah ini menjadi berkat bagi sahabat Sabda yang mengikutinya. Terima kasih ya Bapak, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, Pak Yuke. Ya. Apakah suara saya terdengar baik ya? Terdengar baik, Pak. Oke ya. Ya, ya. Noise di belakang Bapak juga sudah berkurang, bahkan mungkin agak nggak kedengeran gitu, Pak. Oke, sekarang gitu. Oke ya. Iya, Pak, bagus, Pak. Iya. Iya, oke. Ini Pak Yuke, ini ada beberapa rekan yang sudah bergabung ya. Cuma mungkin banyak yang belum kenal juga, lebih baik dengan Pak Yuke. Mungkin Pak Yuke bisa memperkenalkan diri sedikit ya, karena nanti juga akan ada yang nonton rekamannya, Pak ya. Bisa memperkenalkan namanya, mungkin sekarang tinggal di kota mana, nggak usah sebut alamat Pak, atau pekerjaan dan pelayanan dan sebagainya. Silakan, apa saja yang Bapak Yuke ingin sahabat Sabda lain kenal, Pak. Baik, terima kasih Bu Evi. Iya, saya Yuke Sugiono, biasa teman-teman panggil saya Yuke. Saya tinggal di Tangerang Selatan, di Bintaro. Saya pekerjaan sudah pensiun sebetulnya, sambil ngajar sekarang. Dan di Gereja Reformasi Indonesia saya melakukan pelayanan saya banyak di pemuda dan jemaat sebetulnya begitu. Lalu sekarang ini mereka mempercayakan saya jadi salah satu penatua itu. Demikian, makasih. Puji Tuhan Pak Yuke sudah pensiun tapi masih aktif ya, masih berkreasi dan menggunakan karunia-karunia dari Tuhan. Bersyukur sekali Pak. Thank you. Iya. Ya, tadi saya sempat bilang sama Pak Yuke ya, sahabat Sabda. Saya pikir ini Pak Yuke ini pendeta loh. Pertama kali kenal dan tahu saya pikir Pak Yuke ini pendeta. Sama kayak Bu Evi, sama kayak Pak Martin teman-teman. Tapi Pak Martin pendeta tuh kali, iya. Oh, Pak Martin pendeta Pak, iya betul Pak Martin pendeta sih. Iya, oke, baik ya. Nah,
Pak Yuke, terkait dengan perkenalan Bapak nih Pak, ada satu yang mungkin Bapak belum kasih tahu ke sahabat Sabda. Biasanya kan kita kalau perkenalan ada tanya tentang hobi. Nah, yang unik nih dari Pak Yuke ya, sahabat Sabda, dalam satu suasana santai nih, Pak Yuke pernah bilang ya, dalam perkenalan di kelas kayaknya ya, saya tanya, apa nih hobi Pak Yuke? Lalu Pak Yuke menjawab begini nih, hobi saya salah satunya adalah ikut kegiatan Sabda. Nah, ini unik nih bagi saya. Kenapa ini Pak bisa jadi hobi nih Pak ikut kegiatan Sabda? Saya sendiri sudah install aplikasi Alkitab Sabda di HP itu sudah lama sebetulnya. Saya juga teman lama dengan Ibu Yulia. Tapi saya tuh nggak tahu kalau di Sabda itu ternyata ada berbagai kegiatan. Saya sendiri juga nggak nge kapan saya mulainya, tapi kalau nggak salah tahun lalu waktu ada itu program baca buku lit itu. Nah, saya baru mau gabung di situ, iya. Dan saya lihat tuh menarik sekali gitu ya. Jadi ternyata Sabda itu bukan hanya Alkitab, dan saya juga baru kenal sabda.net di sana. Saya lihat, wih luar biasa banget begitu ya. Dan di belakang hari ada Badeno segala macam itu, baca, dengar, nonton. Saya pikir ini hebat sekali. Jadi menolong kita kaum awam itu untuk bisa nangkep isi Alkitab, bisa menafsirkan dengan jauh lebih mendekati lah dengan maksud penulis begitu ya. Jadi makanya saya pikir saya senang sekali, dan terutama yang berhubungan dengan beda Alkitab, misalnya ya kitab dan lain itu, saya jadi senang ikut terlibat di situ gitu. Gitu gue. Wow. Puji Tuhan. Pak Yuke, saya mau kasih informasi nih Pak Yuke. Mungkin tidak perlu dimatikan audionya karena sepertinya di belakang Pak Yuke sudah tenang, Pak. Oh gitu ya? Oke. Saya nggak dengar noise apapun, jadi puji Tuhan, mungkin Tuhan tolong ini Pak, supaya hasilnya baik ya. Bagus, akibat Pak. doa. Ya. Kalau gitu. Ya, jadi nanti kalau mulai noise saya akan informasikan lagi ya Pak ya. Nah, tadi kan Pak Yuke bilang nih ya, tertarik ikut kegiatan Sabda dan bisa menjadi hobi karena ternyata selain ada kegiatan, ada banyak juga program dan produk dari Sabda ya Pak ya. Nah, program atau produk apa nih yang paling berkesan atau memberikan kepuasan secara rohani kepada Pak Yuke? Saya terus terang pertama kali tertarik itu pembahasan kitab Lit itu. Itu yang mendorong saya. Jadi saya pikir bagus sekali karena lumayan jarang lah gitu ya, ada satu lembaga yang ngadain secara online, dorong orang baca, ada targetnya, lalu diskusi dan lain-lain. Terus terang saya pertama kali tertarik melalui itu. Lalu ada kitab ini itu, jadi saya memang senang gitu ya, bisa, apalagi banyak saudara seiman yang bergabung di satu kelompok, memberikan banyak inspirasi baru begitu. Saya pikir bagus juga ini, ada lihat dari sisi yang berbeda begitu ya, memperkaya gitu. Itu Bu Evi. Iya Pak, tadi Pak Yuke kan akhirnya jadi bisa mengikuti banyak, terutama yang berhubungan dengan bedah kitab gitu ya. Padahal ketika mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut Pak, sangat dibutuhkan komitmen, sangat dibutuhkan kemauan untuk menyelesaikannya sampai akhir. Tahu sendiri ya Pak ya, kelas-kelas atau kegiatan Sabda itu cukup disiplin dan ketat. Nah padahal tadi di perkenalan Pak Yuke kegiatannya juga banyak. Jadi pengen tahu nih tipsnya bagaimana Pak Yuke dalam di tengah-tengah kesibukannya mengajar dan melayani ya, dan kegiatan lainnya, tapi masih bisa lulus terus loh Pak Yuke dalam kelas-kelas MLC atau kegiatan Sabda. Gimana nih Pak? Iya, pertama udah tua malu juga kalau nggak lulus begitu ya. Jadi ini anak-anak muda dengerin nih. Iya. Ini memang mesti ada sediain waktu memang. Jadi kalau dibilang 1 jam itu, belakangan saya pikir memang nggak cukup kalau cuma 1 jam. Penggaliannya aja ya, belum lagi nanti kalau nanggapin teman. Kadang-kadang ada waktu memang bisa lebih banyak, tapi kadang-kadang bener-bener mepet-mepetan gitu sampai mesti ditegor-tegor dulu, nggak enak juga sebetulnya. Tapi ya thank you, Sabda rajin bener ingetin gitu ya, Bu Rode, Bu Roma begitu ya, Mas Bima gitu, jadi ngingetin apa gitu, saya pikir bagus juga. Tapi memang perlu ada sediain waktu memang. Jadi kadang-kadang saya senang juga tuh, maksudnya dengan dikasih pertanyaan dari malam itu, udah mulai malam saya udah bisa siapin gitu. Pagi kalau keburu malam itu bisa selesai, udah pagi udah langsung kirim begitu ya. Kalau pagi baru dikasih pertanyaannya, nah kepotong ini itu konsennya agak susah tuh. Ini saya ya.
Iya, iya. Wah, jadi apa manajemen waktunya juga ya Pak ya. Dan apa yang bersyukur ada komitmen semangat juga dari Pak Yuka ini kiranya bisa menjadi contoh bagi sahabat Sabda yang juga mengikuti kegiatan-kegiatan Sabda lainnya, terutama yang membutuhkan dedikasi waktu. Nah, saat ini tuh sedang berjalan nih Pak Unhack gotong royong untuk suku Bible Site. Jadi 1 minggu kita ngecek situs bareng-bareng nih Pak ya. Nah ini ada beberapa rekan yang juga ikutan, semangat ya supaya bisa selesai nanti sampai hari Sabtu begitu Pak. Nah Pak Yuke ya, salah satu dorongan dari Sabda kepada pengguna Sabda atau sahabat Sabda adalah kalau sudah dapat berkat, yuk silahkan bagikan kepada lebih banyak orang. Pak Yuke sudah dapat banyak berkat kan ya berarti ya Pak ya? Amin. Iya, Amin. jadi saya itu undang teman-teman pelayanan di gereja, satu-satu saya ajakin begitu. Ada yang bisa terus, gitu. Pak Heri, saya nggak tahu Pak Heri masih ini nggak, ada Pak Oscar begitu ya, tapi ada juga yang keburu gitu. Tapi dari seperti kegiatan seperti gitu, akhirnya kita udah mulai model seperti Sabda, tetapi nggak lewat WA. Jadi ketemu PA begitu ya. Jadi sedang satu kelompok. Tapi di kelompok lain kita terapin untuk model kelompok kecil seperti ini, tapi dengan bahan lain begitu sekarang ini. Masih. Dan saya memang lihat sabda.net itu luar biasa begitu ya, luas sekali, berbagai terjemahan Alkitab itu ada gitu. Jadi itu sumber yang luar biasa menurut saya. Jadi sayang juga kalau nggak banyak orang tahu begitu. Makanya di gereja rata-rata laptop udah pada di-install sabda.net begitu. Iya. Nah, kalau ada kesempatan murid-murid di sekolah atau apa, saya minta install. Cuman kemarin ini ada beberapa kendala tuh karena pakai MacBook ya. Jadi ada yang masih belum bisa aplikasinya belum bisa dipakai di laptopnya gitu. Tapi yang Windows rata-rata udah bisa. Sudah bisa. Jadi, ya Pak ya. Saya sharing itu aja ke pihak lain begitu ya, yang bisa saya lakukan. Nah, mungkin sahabat Sabda dari tadi bertanya kok Pak Yuke bilang sabda.net. Nah, untuk sabda.net ini sendiri adalah tempat untuk kita mendownload ya software Sabda, begitu ya Pak ya? Ya, jadi ini bentuknya software Sabda supaya nanti kita bisa belajar Alkitab secara offline ya, tidak perlu online lagi. Online paling waktu download aja dari situs sabda.net, dan nanti situs sudah akan mendapatkan ada lebih dari 80 versi, ada 250 bahan-bahan kitab di dalamnya, dan betul sekali kata Pak Yuke, ini akan sangat menolong siapa saja orang percaya untuk belajar Alkitab kapan saja dan di mana saja, begitu ya Pak Yuke ya. Ya, terima kasih banyak Pak, tadi sudah membagikan kepada siapa saja Pak Yuke sudah berbagi dan sudah memberikan inspirasi tentang bagaimana bisa digunakan ya. Nah, ada tantangannya nggak nih Pak? Ya, ketika membagikan atau pengalaman yang paling unik ketika Pak Yuke ya membagikan setiap pengalaman ya, membagikan setiap berkat yang Bapak Yuke dapatkan. Kalau tantangan dalam arti halangan untuk nggak lakukan nggak ada. Cuman nggak semua orang mau ikut, itu aja. Jadi ya ditawarin aja, diajakin begitu ya. Jadi ada yang memang belum sempat untuk karena kesibukan kerja dan lain-lain, belum bisa meluangkan waktu cukup banyak begitu untuk ini, ya nggak apa-apa sih. Tapi paling nggak tahu dulu gitu. Anytime ada waktu, jadi mereka udah bisa ini sendiri gitu ya, bisa lihat-lihat sendiri gitu. Saya pikir itu ya. Ada pengalaman yang paling unik atau berkesan Pak? Saya seneng itu aja, gali kitab ini ya. Kitab Esra kemarin, kitab dulu kitab Esther dan lain juga oke. Yang terakhir ini yang saya pikir paling unik karena kita mesti bikin video itu kan, tertulisnya itu. Identitas dalam Kristus Pak. Saya terus terang ngapalin nggak hafal-hafal, baru hafal yang atas, yang ngapalin bawah atas sudah lupa lagi. Iya, tapi Pak Yuke sudah kirim, saya lihat kok Pak ya. Jadi ya ini sekali lagi ya semangat Pak Yuke yang luar biasa untuk belajar, dan dari hasil belajar itu bisa membagikan lebih banyak berkat kepada orang lain. Itu ya Pak, itu yang paling penting gitu ya Pak ya. Nah, Pak Yuke ya, menurut Bapak bagaimana program dan pelayanan Sabda ini bisa dipakai di gereja dengan lebih mudah Pak? Mungkin Pak Yuke tadi merasa ya mungkin
ada beberapa tantangan ngajakin orang untuk ikut ya. Mungkin ada masukan untuk Sabda supaya ini bisa dipakai dengan lebih mudah, bisa disosialisasikan dengan lebih mudah, terutama untuk jemaat dan gereja, Pak. Paling nggak memang install aplikasi Alkitab Sabda di HP, begitu ya. Jadi karena nggak semua orang punya laptop, begitu. Lalu kalau punya laptop, memang kalau versinya nggak cukup latest begitu ya, yang cukup canggih, nanti memang sulit ya untuk. Tapi yang punya laptop bagus-bagus, saya encourage untuk mereka, saya dorong untuk install sabda.net itu. Memang gede 600 MB ya, tapi sangat berguna begitu. Jadi di mana aja kita perlu berbagai terjemahan Alkitab, mau lihat buku-buku yang berhubungan dengan itu, atau kata-kata asli, begitu kan. Meskipun nggak bisa ngerti bahasa Ibrani dan lain-lain, dengan strong misalnya ya, number, kita bisa liatin, urutin, itu pengertiannya apa, begitu. Paling nggak jadi wawasan juga bertambah, begitu ya. Memberkati sekali lah. Jadi saya pikir kita jadi berkat lebih besar lagi untuk Indonesia, begitu. Iya, terima kasih banyak Pak Yuke untuk untuk yang sudah disampaikan. Jadi memang harus lebih memacu lagi ya dari kami sendiri, dari Sabda sendiri, bagaimana supaya produk-produk dari Lembaga Sabda ini atau program pelayanannya bisa lebih menjangkau ya, dengan memudahkan untuk menginstalnya, atau tadi kalau installnya berat gitu ya, perlu mungkin diberikan beberapa panduan begitu ya Pak ya? Ya, betul. Iya, oke, baik Pak Yuke, ya. Nah, saya juga mau tanya nih Pak ya, untuk Pak Yuke sendiri ya, tadi sudah memberikan masukan ya, apa harapan sih dari Bapak terkait dengan pelayanan Sabda ke depannya, terutama nih Pak ya, dalam perkembangan era digital yang begitu pesat saat ini Pak? Saya lihat yang dilakukan Sabda udah luar biasa ya, ada unboxing, ada unhack segala macam begitu, membuat aplikasi-aplikasi segala. Saya pikir digitalisasinya udah luar biasa menurut saya. Yang perlu bagaimana lebih banyak lagi orang tahu. Saya sendiri aja kalau nggak terlibat di dalam kegiatannya Sabda online seperti begini, saya nggak ngeh kalau sabda.net itu begitu luar biasa begitu kan, hebat banget begitu. Jadi sayang kalau nggak banyak orang tahu kan. Itu kerja keras Sabda. Saya pikir, waduh sayang banget. Nah, memang yang seperti ini yang perlu. Dan saya sih harap dari teman-teman yang ikut kegiatan Sabda akhirnya bisa memberitahu ke teman yang lain begitu ya, supaya apa yang dikerjakan luar biasa oleh tim Sabda menjadi berkat bagi gereja ataupun perorangan. Iya, dengan begitu berarti ini ya Pak Yuke juga sudah menjadi bagian dari Sabda dengan menjadi duta Sabda nih Pak. Kalau sudah bisa membagikan ya, bahkan bisa memperlengkapi orang lain juga atau memperlengkapi teman-teman keluarga dalam Kristus dengan berbagai kegiatan atau produk yang sudah Pak Yuke dapatkan dari Sabda. Terima kasih Pak sudah menjadi duta Sabda. Sama-sama Bu. Thank you. Iya, Pak Yuke. Gimana Pak? Ya, terima kasih. Iya, oke. Udah juga ya. Pak Yuke. Ya, Pak Yuke, ini ada beberapa pertanyaan nih dari rekan-rekan sebelum nanti saya akan menanyakan beberapa hal lain yang lagi ya Pak ya. Ini ada beberapa tanggapan nih dari rekan-rekan ini ya Pak ya. Ini yang pertama tadi dari Pak Martin nih ya, dari Pak Martin Pinatik. Ini waktu Pak Martin menceritakan tentang bagaimana bisa membagi waktu di tengah-tengah kesibukan untuk ikut kegiatan Sabda. Ini mantap Pak, patut dicontoh ya. Jadi Pak Martin juga bilang waktu Pak Yuke bilang Pak Martin pendeta nih, ya, Pak Martin bilang wah kita sama-sama hamba Kristus. Iya sama Pak ya. Ya. Lalu juga Pak Martin mengatakan ya kalau membagikan berkat-berkat yang sudah didapatkan dari Sabda, Pak Martin selalu membagikan informasi tersebut di grup gereja setiap kali ada event. Begitu itu dari Pak Martin nih, Pak Yuke. Ya, lalu ada pertanyaan nih Pak dari Saudara Septian ya. Ada nggak sih produknya Sabda yang paling Pak Yuke suka? Yang paling Pak Yuke suka, satu aja Pak ya. Yang paling berarti satu ya Pak. Dan akhirnya Pak Yuke share ke orang lain. Kalau dari tadi Pak Yuke bilang kayaknya sabda.net itu ya, atau software Sabda itu ya Pak ya? Betul, iya. Bagi saya sabda.net itu yang paling powerful begitu ya. Kan dari sana mau lain-lain semua ada di situ begitu. Iya. Nggak pakai sabda.org Pak?
alkitab.sabda.org, Pak. Kalau sabda.org kan lebih banyak yang di HP ya. Oh, alkitab.sabda.org itu situs juga ya, tidak perlu diinstal, bisa diakses belajar Alkitab secara online, Pak. Tapi kita mesti online. Iya, betul. Jadi kalau betul sekali. Mereka yang kemarin itu nggak bisa install, saya suruh ke itu websitenya. Jadi mereka bisa ini, tapi mesti online begitu jadinya. Iya. Nah, berarti ini jadi satu solusi. Nanti kalau Pak Yuke kemana-mana bilang ini ya, kalau nggak bisa diinstal di laptopnya, buka aja alkitab.sabda.org, Pak. Repotnya itu memang tempat-tempat itu kalau udah ngumpul banyak orang, wifi-nya jadi lambat gitu kan. Lambat. Jadi itu kendala juga. Makanya saya pikir tadinya sebelum kumpul mereka pada install supaya waktu kumpul udah nggak itu lagi dengan tergantung wifi gitu ya. Oke. Iya, ini Pak ada pertanyaan lagi dari email Lip ya, namanya di sini. Pak Yuke menggunakan aplikasi Alkitab Sabda ya Pak ya, untuk membaca Alkitab di HP. Ya, selain aplikasi Alkitab, apakah ada aplikasi lainnya dari Sabda yang Pak Yuke gunakan dan kenapa Pak pilih aplikasi tersebut? Yang saya install itu ESV ya, yang English singkatannya apa? Alkitab yang bahasa Inggris itu ayat 1 itu 2 sama Sabda punya Alkitab. Saya nggak install gitu. Kalau di HP ya. Kalau di laptop hanya sabda.net aja yang saya install. Jadi di HP-nya agak minimalis ya Pak, hanya Alkitab itu aja ya Pak ya? Ya, itu kan kalau mau cari kata-kata yang lain atau apa dari Alkitab Sabda tetap bisa juga dapat kan? Bisa, kan? Bisa Pak. Di situ ada saya beberapa download. Selain terjemahan baru, saya juga download yang beberapa terjemahan yang saya pikir bagus begitu ya, yang saya pakai begitu. Jadi bisa tetap itu gitu ya, connect ke beberapa terjemahan. Ya. Luar biasa nih, benar-benar Pak Yuke sudah memperlengkapi HP-nya, gadgetnya dengan perpustakaan untuk belajar Alkitab nih Pak Yuke. Cuma bisa yang itu aja soalnya, nggak bisa yang lain. Oke. Tadi ini tadi dari saudara Septian ya, English Standard Version ya Pak ya, untuk ESV itu ya Pak ya. Oh iya, English Standard Version, thank you. Iya, betul. Iya, oke. Iya. Nah, ini saya mau kembali lagi nih ya kepada Pak Yuke sendiri ya. Nah Pak Yuke, pada bulan Oktober ini kan Sabda itu berulang tahun yang ke-28 nih Pak. Nah, mohon ya Pak Yuke bisa memberikan dorongan kah, masukan atau pokok doa dari Pak Yuke sendiri supaya menjadi motivasi bagi kami juga ya Pak ya di ulang tahun yang ke-28 ini Pak. Saya pikir Sabda kalau bisa berkembang bikin ke sekolah Alkitab awam kali ya. Wah. Udah tanggung gitu. Udah tanggung. Gitu ya, Ya, saya nggak tahu ya. Itu memang nggak gampang gitu. Tetapi bikin semacam kursus aja gitu. Nggak perlu sampai institusi sekolah tinggi begitu ya. Tapi misalnya kursus Alkitab seperti sekarang, tapi diperdalam kerjasama dengan STT siapa barangkali begitu ya. Yang kalau yang mau sungguh-sungguh nanti lanjut bisa mulai nyicil kreditnya, misalnya kitab tertentu atau apa yang bisa dipakai begitu nantinya. Semua bahan-bahannya bagus menurut saya, nggak kalah dengan mahasiswa STT sebetulnya. Gitu ya. Jadi ya saya nggak tahu nanti bentuk kerjasamanya gimana dengan sekolah STT yang ada gitu ya. Tapi saya harap ke depan akan terjadi gitu. Syukur-syukur nanti jadi sekolah teologi Sabda gitu ya. Gitu ya Pak ya. Iya. Kita STTS dibolak tetap STTS. Oh, STT sudah banyak Pak. Ya. Profesor tapi juga menjadi satu kerinduan kami juga bisa lebih banyak bekerja sama dengan sekolah-sekolah tinggi teologi di Indonesia Pak, untuk kita sama-sama bisa bekerja sama khususnya dalam hal Alkitab, teknologi dan kekristenan ya. Itu karena itu adalah fokus dari pelayanan Yayasan Lembaga Sabda. Ya, seperti soal hermeneutik itu ya. Sekolah teologi pasti ngajarin hermeneutik. Kalau mereka semua mau patokannya pakai sabda.net kan bagus juga, begitu kan? Paling enggak itu ya kan. Jadi banyak STT yang perpustakaannya terbatas.
Jadi kalau misalnya di tempat mereka bisa ada fasilitas seperti itu, nolong mahasiswa juga kan sebetulnya. Nah, saya Iya. nggak apakah di semua STT mereka ada itu dan ya, atau masih tergantung dari STT siapa atau apa yang baru mau gabung ke Sabda gitu ya. Saya nggak tahu. Tapi saya pikir kan Iya. di semua aliran mestinya sih bisa gitu ya. Iya, ya kami terus bekerja sama dengan sekolah-sekolah tinggi teologi ya untuk kita saling belajar, saling bisa bisa menginformasikan jika ada perkembangan-perkembangan yang bisa didapatkan oleh sekolah tinggi teologi, itu ya Pak ya. Ya, terima kasih banyak Pak atas selalu doa, dukungan dan masukan dari Pak Yuke. Ya tadi Pak Yuke sudah memberikan kepada kami ya masukannya, doanya. Nah sekarang saya mau tanya nih kepada Pak Yuke. Pak Yuke sendiri rindu didoakan apa Pak? Nanti kita akan doakan bersama-sama. Biar tetap semangat aja ikut Sabda. Oh, semangat ikut Tuhan Pak. Semangat ikut Iya. Tuhan. Bener. Iya, ya tetap Ya, semangat Pak Yuke. Ya, ini Pak Yuke ada satu testimoni nih Pak dari rekan saya, namanya Roma Paung. Kenal nggak Pak ini dengan Roma Paung? Bu Roma. Iya, Iya. ada satu ucapan syukur. Saya sangat bersyukur bisa dapat pengalaman bersama dengan sahabat Sabda, khususnya Pak Yuke, terus menjadi berkat ya Pak. Thank you Bu Roma. Iya. Sama-sama. Iya. Senang saya lihatin Sabda pada rajin-rajin, hebat-hebat. Semangat-semangat. Iya, Semoga karena pesertanya pengguna Sabda atau sahabat Sabdanya juga semangat, itu juga ya salah satu mendorong dan membakar kami untuk terus semangat, Pak. sama-sama. Thank you. Iya, iya. Iya. Ya, ini ada tanggapan lagi dari Pak Martin. Ini Pak Martin juga salah satu yang sahabat Sabda juga ya, rajin sekali juga ikut nih barengan Pak Yuke nih ya. Punya Sabda sangat lengkap. Amin. Terima kasih Pak. Ya doakan supaya kami bisa lebih kreatif lagi, supaya bahan-bahan juga bisa lebih lengkap ya dan bisa mengejar perkembangan teknologi untuk bisa membuat lebih banyak lagi program-program untuk belajar Alkitab dengan teknologi. Iya. Paling saya usul kalau bisa tampilannya aja, tampilan di Sabda Doa bisa dibuat lebih menarik begitu ya. Barangkali bisa dibuat lebih besar, tapi nanti begitu diklik kalau udah keluar itu mengecil atau apa semacam itulah. Jadi tetap orang pilihannya itu bisa ngelihat lebih jelas. Kalau itu kan sekarang kecil-kecil di atas begitu ya. Itu yang menu kalau bisa setting layout lah gitu ya. Tapi jendela-jendelanya saya pikir udah bagus itu. Karena bisa kebuka, bisa langsung bandingin gitu ya. Tapi pilihannya itu seringkali ini apa ya lupa inget-inget lagi gitu. Jadi kalau ada gambar sama ada tulisan kecilnya barangkali langsung bisa kita lihat gitu ya. Saya nggak tahu, saya yang jago IT mestinya desain ini ya lebih bisa mikirin yang kayak gitu. Itu aja. Terima kasih banyak masukannya Pak. Iya ini juga menjadi salah satu tantangan bagi Sabda sih Pak sebenarnya ya. Karena memang beberapa situs perlu kita upgrade, perlu kita perbaiki lagi ya. Supaya nanti bisa lebih banyak dipakai dengan lebih maksimal. Tolong doakan, semoga Tuhan juga kirimkan nih Pak, anak-anak muda atau orang-orang IT ya, yang cinta Tuhan, cinta firman Tuhan, untuk bisa ini Pak, mengembangkan lagi produk, program, dan pelayanan dari Sabda, khususnya dalam bidang Alkitab Pak. Ya tolong, kita minta doa lagi nih Pak. Amin, ya. Iya, oke. Ya, kita akan nanti mendoakan Pak Yuke juga ya Pak ya. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Yuke yang sudah berbagi sharingnya Pak. Kami sangat bersyukur bisa berkenalan dan kami bisa punya sahabat Sabda seperti Pak Yuke dan juga rekan-rekan yang sudah hadir pada sore hari ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Tetapi saya juga ingin menyampaikan beberapa informasi sebelum kita menutup ya untuk live dari Sabda Ilsa pada sore hari ini ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yuke. Lalu untuk minggu yang akan datang ya, kita akan bersama-sama kenal dengan salah satu sahabat Sabda yang lain. Ini juga pengguna Sabda yang luar biasa. Kita panggil Kak Jason ya. Jadi minggu depan akan ada Kak Jason. Kita akan sama-sama berkenalan dengan Kak Jason. Lalu juga saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian, rekan-rekan yang sudah mengikuti ya untuk seri Alkitab
yang malam hari ini akan live di Instagram Ayo PA dan akan sama-sama membahas dari kitab Nehemia 8. Nah, ini bagi sahabat Sabda atau apa rekan-rekan MLC yang kemarin ikut bedah kitab Esra dan katanya pengen lanjut dengan Nehemia. Nah, ini malam ini ikutin dulu aja PA-nya. Ya, ikutin dulu aja PA-nya dari Nehemia 8 yang akan disampaikan, akan dibawakan oleh rekan-rekan anak-anak muda nih Pak nanti sore gitu ya, jam setengah 8 malam ya. Lalu juga saya ingin mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bisa mengikuti lomba cerdas cermat Alkitab untuk keluarga. Ini akan dimulai banget hari Rabu ya, tanggal 12 nanti. Jadi kita akan adakan lomba cerdas cermat keluarga. Jadi bagi sahabat yang saat ini sedang mengikuti dan ingin mendaftarkan diri ya, nanti teman-teman akan menuliskan bisa mendaftarkan di mana, tetapi yang pasti bisa kontak kami di 0821 3313 untuk mendapatkan informasi lebih lengkap. Akan ada hadiah menarik loh ya. Ya, tapi bukan itu saja ya, bukan hanya dapat hadiah, tetapi bisa lebih fun, belajar Alkitab bersama dengan keluarga. Itu tujuan kami dalam rangka bulan keluarga pada bulan Oktober ini. Ya, oke. Lalu juga bagi sahabat-sahabat yang malam ini mau melihat ya, bagaimana rekan-rekan yang sudah mendaftar dalam mengikuti Gotong Royong Unhack 2022, Gotong Royong untuk suku Bible Sites ya, silakan nanti malam bisa mengikuti pembukaannya yang akan kami selenggarakan pada pukul 8:30 malam. Jadi silakan hadir untuk bisa melihat ya pengalaman bersama-sama. Oke baik, Pak ini saya mau baca lagi ada beberapa tanggapan sayang kalau tidak dibacakan karena dari teman-temannya Pak Yuke juga. Ya, ini yang pertama ini dari ini dari Pak Martin ternyata ya. Ya waktu bersama dengan Pak Yuke, saya banyak mendapat berkat dalam penggaliannya, ya. Jadi selalu salam sehat buat Pak Yuke. Pak Yuke sudah jadi berkat bagi banyak orang. Ya, lalu saya juga lihat ada dari Ibu Anita, kalau saya nggak salah ya. Sebentar, ya. Saya lihat di sini dulu ya, karena tidak ada di daftar saya. Ya. Oke, ini dari Ibu Anita, Pak. Ibu Anita Kristanti, ya. Kalau dengan bahan-bahan dari Sabda, istilahnya itu yang tadi usulannya Pak Yuke bisa dibuka, dikecilkan, dibuka, dikecilkan itu istilahnya responsif design kata suami Bu Anita, bisa menyesuaikan ukuran layar. Wah, ini suaminya Bu Anita berarti tahu IT nih Bu. Kita bisa ngomong-ngomong. Bisa bantu. Gitu. Oke, ya baik, terima kasih sekali banyak Ibu Anita ya, dan juga salam untuk suami. Oke, baik, kita akan tutup untuk kenal sahabat Sabda pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk sahabat Sabda yang sudah hadir, terutama untuk Pak Yuke. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena pada sore hari ini kami bisa mendengar banyak sharing dari Pak Yuke tentang bagaimana Pak Yuke bisa memanfaatkan setiap berkat Tuhan melalui bahan-bahan yang bisa digunakan untuk belajar Alkitab ya Bapak dari Yayasan Sabda. Tuhan, kami juga dari Sabda bersyukur bisa mendapat banyak masukan juga dari Pak Yuke untuk pengembangan pelayanan ke depannya. Tuhan, kami juga bersyukur untuk sahabat Sabda yang lain yang juga sudah hadir pada sore hari ini. Bersyukur untuk setiap sharing, untuk persekutuan bersama pada sore hari ini. Kami mohon Kau terus menuntun Pak Yuke juga tetap semangat untuk belajar firman-Mu, tetap semangat juga untuk membagikan berkat-Mu, dan Engkau juga menolong perjalanan Pak Yuke akan kembali ke Jakarta. Tuhan tolong sehingga Pak Yuke bisa tiba selamat di tempat dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Sekali lagi terima kasih Bapak, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin.